Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sport, sobat CBN Sport Indo. Kembali lagi kita bahas Semen Padang FC menghadapi Dewa United. Tentunya permainan yang baik disajikan dengan menurunkan formasi 4-3-3 oleh Eduardo Almeida dan Jan Olde Rekering. Dewa United bermain dengan 4-2-3-1, berpermainan agresif dan intensitas tinggi yang dimainkan kedua tim. Kita bermain baik sejauh ini dan sudah saya katakan dan pada laga sebelumnya waktu melawan Persib, permainan kita sudah mulai berkembang dan gaya permainan kita sudah mulai berubah. Tim ini sangat menjanjikan, begitu yang saya bilang sebelumnya. Dan ternyata bermain di kandang kita sendiri tentu lebih bagus dan mendapatkan dukungan dari tim supporter kita sendiri. Kemudian permainan yang disajikan sangat baik sekali, terutama dari lini tengah yang cukup tangguh dan kuat, bisa memotong jalur serangan dari permainan Dewa United yang melakukan permainan counter attack dan memainkan umpan-umpan silang yang dimain oleh tiga pemain kunci, yaitu Taisei Marukawa dan Ricky Kambuaya, kemudian Egy Maulana Fikri yang mencoba menggempur area pertahanan dan kedalaman skuad dari Semen Padang FC. Sangat baik sekali, kemudian bisa diantisipasi oleh Angelo Meneses dan siapa satu lagi, Rui Ramba sebagai pemain belakang dan dibantu rekan bek kiri Zidane, dan bek kanan bermain di situ ada Leo Guntara juga. Sangat mengandalkan dan sudah bagus ritme di lini belakang kita, sudah lumayan baik. Disiplin menjaga ini yang lebih baik lagi yang kita lihat pas pertandingan tadi. Kedisiplinan yang dimainkan oleh pemain belakang yang dibantu oleh para playmaker, breaker dan pemain-pemain tengah dan pemain sayap kita untuk merapatkan barisan pada lini pertahanan kita pasca serangan balik, counter attack dan tekanan dari Dewa United sendiri saat menyerang ke lini pertahanan dan kedalaman kita. Itulah yang sangat bagus yang kita harapkan, pertahanan yang rapi, yang disiplin, dan pertahanan yang rapat, saling membantu dan tahu ritme permainan dan kapan waktunya menutup posisi dan mencari ruang, memblok serangan umpan-umpan dari lawan. Itu yang kita lihat saat ini yang sudah baik. Pada musim sebelumnya tidak ada ini. Ini yang tidak ada, breakernya tidak ada, blokernya juga tidak ada. Sekarang sudah kelihatan berbenah dan cukup baik sekali pada pertandingan kali ini. Dan permainan cukup seru selama 90 menit. 90 menit tegang, permainan cantik, penguasaan bola, permainan serangan balik, counter attack dan back pass yang dimainkan, agresivitas yang dipertontonkan. Permainan keseluruhannya sangat bagus sekali oleh kedua tim, bukan hanya tim Semen Padang saja, oleh kedua tim. Namun kita lebih unggul dari sisi di area permainan tengah, kita bisa menguasai dan mengalirkan bola dengan secara penuh. Kedua sisi sayap kita antara Stewart dan dari sisi kiri yang berpindah tempat dari sisi kanan ke kiri, bisa mengatur ritme permainan. Dan permainan kunci kita di tengahnya ada Pedro Matos yang menguasai jalan permainan, yang menjadi pengalir bola untuk ke lini serang kita. Dan kemudian ada breaker kita, Al Hasan Wakaso, yang memutus serangan dari Dewa United. Kemudian sedikit saja Al Hasan Wakaso agak sedikit kehilangan ritme dan kehilangan momentum pada saat
berhadapan dengan Ricky Kambuaya, sempat ada benturan di situ, tapi kurang lebih semuanya sudah bagus, sudah kuat di lini tengah. Ini yang kita harapkan ke depannya bisa mempertahankan lagi gaya bermain seperti ini, intensitasnya, kemudian kedisiplinan, terus kerapatan jarak antar pemain dari lini serang ke lini depan, lini tengah ke lini depan, dari lini depan ke lini tengah, bisa begitu juga. Kemudian antara lini tengah dan lini belakang juga jelas jaraknya sudah mulai diperketat agar bisa menutup posisi yang ditinggalkan oleh pemain-pemain kita yang naik ke depan membantu serangan untuk menghindari serang balik dari Dewa United. Itu saja. Selama 90 menit bermain imbang tanpa gol. Padahal Dewa United pemainnya, klub ini bertabur pemain bintang, beberapa pemain-pemain timnas juga yang musim lalu juga menjadi runner up, dan musim lalu kita juga dibantai habis-habisan dengan ada skor 6-0, 8-0 oleh Dewa United. Tapi sekarang kita jauh lebih berbeda lagi, berbenah kembali. Dari dulu pas masuknya Eduardo Almeida, saya yakin Eduardo Almeida ini pelatih yang bagus dan bisa mencari solusi dan memanfaatkan menggali potensi pemain-pemain yang ada pada pemain-pemain Semen Padang FC, sehingga kita terbebas dari zona degradasi. Kemudian sekarang ini kita sudah melihat pembaruan, pergantian pemain dan perekrutan pemain-pemain baru yang sangat baik sekali untuk mengawal kedalaman skuad kita ini. Sangat bagus sekali. Karena sudah saya bilang, bukan Eduardo Almeida ini bukan pelatih kaleng-kaleng, bukan pelatih bodoh. Sejak dia masuk, permainan kita berubah. Dia mampu mencari celah dari permainan lawan. Analisisnya sangat baik sekali. Dan dibantu juga oleh asisten-asistennya yang melalui kerjasama yang baik official tim kita untuk menangani skuad asuhan kita saat ini Semen Padang. Dan disitulah saat dilakukannya pergantian pemain, dilakukannya perekrutan pemain sesuai kebutuhan yang diinginkan, di mana yang kita yang kurang pada musim lalu itu langsung dibenahi pada musim ini, di mana di lini tengah ada, di lini pertahanan ada, sisi back tengah center back kita yang kurang, dan di sisi back kiri dan back kanan juga kita kurang. Kemudian digantilah semua itu sampai saat ini menjadi sangat baik. Dulu kita tidak bisa mengalahkan Dewa United kandang maupun tandang. Sekarang kita bermain mengimbangi selama 90 menit, dan kemudian di injury time di menit 92 kita berhasil mencetak gol melalui tendangan bebas dari Felipe Cabi. Kemudian menggandakan keunggulan dari umpan yang bebas dari offside, yaitu Bruno Gomez, menggandakan kedudukan di menit 97 kalau tidak salah. Itulah keunggulan kita, bisa mencuri gol di menit-menit akhir. Tapi kelebihannya, kita di musim lalu kita juga bisa mencetak golnya di menit-menit akhir untuk mencuri kemenangan, sepertinya Ridwan dan kemudian pemain kita yang lainnya dulu mencetak di akhir-akhir babak. Itulah kelebihan kita. Kita mencoba, kita lihat Eduardo Almeida coba pertahankan ritme permainan dan menjaga agar kita tidak kebobolan pada babak-babak pertama dan menit-menit krusial, sehingga di awal babak kedua pun kita masih bisa menjaga keseimbangan permainan kita terhadap Dewa United. Dan terbukti sekarang kita bisa mencetak gol di injury time untuk memenangkan pertandingan. Walaupun kita sudah mencoba mencetak gol di awal babak oleh Bruno Gomez melalui sundulan, kemudian dianulir oleh wasit. Dan wasit yang memimpin pertandingan ini sangat bagus sekali, wasit dari Jepang, sangat sportif. Kemudian laga di sebelumnya juga wasit dari Jepang juga melawan Persib kalau tidak salah, juga sangat baik sekali. Wasit-wasit
luar ini sudah kita ketahui pengalamannya, diakui FIFA, diakui AFC, dan mereka sangat paham sekali integritasnya dengan proses terjadinya law of the game ini. Pelanggaran yang tidak perlu, pelanggaran yang perlu di kartu, permainan yang perlu dihentikan atau yang tidak, permainan yang perlu dicek VAR atau tidak. Itu kan sudah jelas. Dia mengerti semua. Beda dengan wasit-wasit lokal. Oke, kita segitu saja. Kemudian kita lanjut kembali setelah laga selanjutnya. Kita akan kupas kembali permainan Semen Padang FC. Bravo Kawasirah, tetap semangat dan jaga terus sportivitas. Semen Padang FC sangat bagus saat ini. Salam olahraga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tetap jaga terus sportivitas.